Nanti tunggu-tunggu Mbak Anggi. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman, saya stafus Presiden. Hari ini sangat mengapresiasi sekali kepada Mas Wali Kota yang menerima kami dari dalam rangka untuk sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang penyandang disabilitas. Yang kita tahu bahwa penyandang disabilitas ini jumlahnya berdasarkan data BPS 2019 yaitu sebanyak lebih dari 30 juta jiwa. Untuk Jawa Tengah ini lebih dari 4 juta jiwa. Artinya ini cukup banyak dan jumlah yang populasi yang sangat besar. Maka dari itu sepanjang tahun 2019 dan tahun 2020 Bapak Presiden telah mensahkan sebanyak 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan Presiden sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Maka dari itu, hari ini kunjungan kerja sebagai bentuk sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wali, apresiasi menerima kami dengan harapan bahwa teman-teman disabilitas berbagai daerah pun dapat dirangkul oleh dari pemerintah daerah. Sekian, terima kasih. Apakah ada arahan dari Pak Presiden untuk datang ke sini? Ada arahan dari Bapak Presiden. Oke, jadi adapun agendanya Bapak Presiden memberikan arahan yaitu kebijakan-kebijakan yang sudah disahkan oleh Bapak Presiden dapat diimplementasikan sesuai tepat sasaran dan manfaatnya dapat diterima dengan baik oleh penyandang disabilitas. Maka dari ini komunikasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terjalin. Jadi adapun agenda hari ini dengan Mas Wali, pertama vaksinasi untuk penyandang disabilitas untuk dapat diprioritaskan. Yang kedua, setelah vaksinasi untuk pemulihan kesehatan, bersama-sama kita untuk bangkit secara ekonomi. Penyandang disabilitas dapat mengakses program-program pemerintah secara inklusif. Dan yang ketiga adalah perihal pembentukan Komisi Nasional Disabilitas. Pemerintah pusat akan membentuk Komisi Nasional Disabilitas sebagai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan peraturan Presiden terkait untuk lembaga nasional. Maka kami butuh dukungan siapapun komisioner yang akan bertugas nanti, kami butuh dukungan untuk dapat bertugas ke depannya. Orang di Solo kok Mbak Anggi ini keliling Indonesia. Kemarin dari Semarang, ora khusus ning Solo tok. Keliling Indonesia. Wes. Mak? Nanti implementasinya seperti apa di belakang? Ya tadi sudah saya jelaskan ke Mbak Anggi apa yang sudah kita lakukan di Solo. Tadi saya jelaskan juga Solo itu dulu pernah menjadi tuan rumah para game di tahun 2011, diikuti 11 negara. Kita juga di Solo ini layanan untuk disabilitas juga sudah cukup lengkap. Misalnya ada rumah sakit Dr. Suharto, NPC juga ada di Solo. Jadi ya sebenarnya kita sudah cukup friendly lah untuk kaum disabilitas. Ya meskipun banyak kekurangannya ya nanti biar dibantu sama Mbak Anggi juga ini. Vaksinasi disabilitas di Kota Vaksinasi masih kami cicil di angka 100-an, tapi ini berjalan terus. Masih kami cicil, masih di angka 100-an. Itu yang 100 sudah divaksin? Tapi ini jalan terus. Targetnya seperti berapa Mas dan pendataannya sendiri untuk disabilitas? Saya lupa tadi angka pastinya, nanti saya cek ke Dinkes ya. Yang jelas ini termasuk prioritas juga. Nanti ada penjemputan sendiri untuk yang disabilitasnya seperti lansia? Ya kalau ada yang memang membutuhkan untuk dijemput akan kami jemput. Bon, ya. Ini sih Iya, biasanya sih kalau ada kok masalahnya kan di depan terus. yang mundur ya.
Terima kasih banyak. Terima kasih. Apanya? Ini sudah nonton tengah. Lulusan itu.